5 gadis bodoh dan 5 bijaksana. Yang manakah kamu kawanku? 5 gadis bodoh membawa pelita tanpa minyak, 5 gadis bijaksana bawa pelita dan minyak. Ayo kawan kita sambut kedatangan Tuhan kita. Siap sedialah, Tuhan akan segera datang. Ayo kawan kita sambut kedatangan Tuhan kita. Siap sedialah, bawa pelitamu dan minyakmu. Shalom kawan-kawan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali, masih tetap di video sermon singkat Javitas Sekolah Minggu Panginang. Mari tetap setia sermon ya, kita mengerti diri sebelum mengkhotbahkan atau sebelum melayani anak-anak kita. Dan tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu kita. Ya, melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita semua. Dan selamat mengerti ya, memasuki Advent yang ketiga dan juga masa-masa Natal ya, yang super duper sibuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap berikan pelayanan yang terbaik, tetap merguru latihan tanpa ya pantang menyerah ya, patah semangat ya, mengenang ya. Jangan lupa minum ya. Minum, ada aqua, gitu loh. Nah, mari kita sermon Matius 25 ayat 1-13, Jamitas Sekolah Minggu Advent ketiga. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita sudah familiar ya dengan kisah ini ya. Tadi lagu sebelum sermon ini itu lagu yang saya ciptakan terinspirasi dari kisah ini ya, yang boleh kita pelajari ya. Hal pertama yang mau saya ajak tekankan bagi kita, mengenang kuasai cerita ini ya. Kita boleh mempraktekkannya dengan ya mengajak anak-anak kita ya masing-masing 5 orang ya. Kita boleh mempraktekkannya 5 orang perempuan dan 1 laki-laki raja ya. Kita boleh mencontohkannya, nggak apa-apa ya. Atau boleh kita men-searching di YouTube video-video animasi tentang kisah ini. Kita menguasai teks ini agar kita boleh dengan sederhana menjelaskannya ya. Hamba kadongan ini semata-mata bukan hanya tentang menyambut kedatangan Tuhan ya. Ini poin pentingnya bukan hanya bagaimana engkau menyambut kedatangan Tuhan, tetapi lebih dari itu. Apa itu? Persiapanmu selama hidupmu dalam menanti kedatangan Tuhan. Ini yang menjadi poinnya ini. Ya, bukan tentang menyambut kedatangan Tuhan, tetapi persiapan selama hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, itu dia ya.
5 yang bodoh tidak melakukan persiapan. Dan 5 yang bijak melakukan persiapan. 5 gadis yang bodoh itu bawa lampu pelita, tapi tidak bawa minyak. 5 yang bijaksana, mereka bawa lampu tetapi juga banyak membawa minyak. Ya. Nah, apa yang dipersiapkan? Nah, itu dia ya. Bukan bagaimana menyambut, tetapi apa yang dipersiapkan menanti kedatangan mempelai itu. Yaitu minyak. Ya, ini jangan kita lupakan ini. Kita jangan hanya fokus kepada pelita, tetapi minyak. Minyak itu berguna. Ya. Minyak artinya dalam perumpamaan ini adalah sesuatu hal yang berguna. Nah, maka kita mengajak anak-anak kita untuk selalu, ya, garis bawahi selalu, untuk selalu melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Nah, itu dia, ya. Jadi tidak hanya mempersiapkan lampu. Lampu itu ibarat kita adalah orang Kristen. Ya, lampu itu ibarat kita orang Kristen. Tetapi persiapanmu sebagai orang Kristen apa? Nah, jadi kita ajak anak-anak kita itu untuk melakukan persiapan itu. Yaitu melakukan hal-hal yang berguna. Minyak itu. Apa itu hal-hal yang berguna dalam menyambut kedatangan Tuhan? Nah, ini mungkin kita sudah memahaminya. Ya. Sadok mangulahun akan adinggam, saliling dinguluna. Sebelum datang itu sang mempelai, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Apa-apa saja yang baik anak-anak kita sudah tahu. Maka mari kita mengajarkan kepada mereka untuk tetap senantiasa melakukan kebaikan menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, amanginangnya supaya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa siap sedia dan melakukan banyak hal yang berguna dalam kehidupannya. Jangan banyak nonton, main TikTok dan lain sebagainya, ya. Nah, itu dia. Mungkin kegiatan mereka selama seminggu ini sampai Sabtu depan, ya, menyambut Advent keempat, kita boleh mengajak mereka untuk melakukan hal yang berguna dari Senin sampai Sabtu, dan dicatat satu saja, satu, ya. Jadi hari Senin hal apa yang mereka lakukan yang berguna, ya. Nah, hari Minggu kita boleh meminta itu, dan kita melihat apa yang mereka tuliskan, apa yang telah mereka lakukan. Nah, itu dia penjelasan singkat yang boleh saya sampaikan kepada kita. Jangan lupa manginang, ya, tetaplah mangerade, tetap marsermon, tetap semangat. Bagaimanapun situasi pelayanan sekolah minggu di gereja kita, gaspol. Itu dia. Dan buku ende Alkitab, buku ende sekolah minggu, agenda, dan alat peraga lainnya, jangan lupa. Tetap semangat, ya, manginang. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.